Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Novinaldi. Pada video kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya mengenai tutorial CRUD menggunakan Ajax jQuery di Coiniter versi 4. Baik teman-teman, sebelum melanjutkan yaitu insert dan validasi server side, jadi kita harus perbaiki script pada video sebelumnya ya, supaya jadi tampil data ini belum menggunakan tampilnya belum sempurna, ada sedikit tambahan. Jadi silakan buka view tampil data. Di bagian tabel ini ya, terlebih dahulu kita cut saja dulu, kita pindahin ke notepad ya. Kemudian di card text-nya kita buat sebuah kelas view data. Kemudian juga script-nya kita tambahkan sebuah function data mahasiswa. Di sini kita buat Ajax. IP-nya kita hapus, URL-nya kita ganti. Kita arahkan ke fungsi, nanti kita buat ambil data. Datanya kita kosongin, data type-nya kita ganti dengan JSON. Responnya kita buat seperti ini, yang mana view data tampilkan responnya itu yang diambil dari nilai JSON, yaitu data nanti. Oke, sudah ya. Kemudian di bagian dokumen ini kita hapus, kita jalankan fungsinya. Sudah kita jalankan. Kalau kita pengen lihat errornya, kita bisa tambahkan script error di sini. Caranya, oke teman-teman, silahkan ketikkan perintah ini. Kalau kita lihat itu ada error ya, 404, berarti fungsi ambil datanya kita buat dulu. Kita buat fungsi ambil data, public function ambil data. Oke, kita buat if string this jika ada request dalam bentuk Ajax, maka jalankan perintah selanjutnya. Jika tidak, kita buat perintah ini, maaf tidak dapat diproses. Artinya ketika misalkan ada orang coba-coba di sini melalui link dengan mengetikkan fungsi atau function, maka akan muncul pesannya. Oke, lanjut. Di sini kita copy aja ini, kita cut ya, dan pindahin di sini, kemudian ini dihapus. Selanjutnya kita buat sebuah variabel message dengan bentuk array. Ini yang dikirimkan ke Ajax tadi, yang mana data type-nya JSON. Kita kirimkan data, yang datanya adalah view. Nanti kita buat sebuah view baru namanya data mahasiswa. Kita kirimkan variabel datanya. Echo JSON encode. Oke, sudah. Kita jalankan lagi. Artinya belum ada file ya. Jadi data mahasiswa kita buat file baru di view. Sudah. Tabelnya yang tadi kita cut saja, pastikan sini. Oke, kita jalankan lagi. Oke, tampil ya. Data tabelnya belum jalan, jadi kita tambahkan di sini. Script jQuery, jalankan. Carikan saya
atribut ID data mahasiswa, tambahkan metode data tabel. Oke, sudah. Sip. Selanjutnya kita tambahkan sebuah tombol tambah di sini. Kembali ke view tampil data, tambahkan di sini div card title. Kita buat button. Itu ya. Tambahkan kelas, misalnya tombol tambah. Kita buat tambah data. Teman-teman kalau pengen nambah icon kayak gini, misalnya plus, kita simpan. Kalau ada icon, teman-teman bisa download nih font Awesom. Ini dia, silahkan download. Nanti downloadnya itu silahkan diekstrak foldernya. Kalau saya pindahin di bagian public, pindahin di dalam public, assets, plugin, ini font Awesom. Silahkan di rename saja nanti. Kemudian di bagian CSS, ini file ini harus di load. Ini gampang saja. Font Awesom. Ini kita copy. Sudah. Selanjutnya di bagian main, silahkan buka main. Tambahkan font Awesomnya. Nah, di sini saya tambahkan ya. Oke. Sudah, kita tutup lagi, kita kembali ke view tampil. Baik. Sudah ya. Kemudian kita buat aksi di mana ketika tombol tambah diklik dengan menggunakan jQuery. jQuery carikan saya yang mana kelasnya itu tombol tambah tadi. Ketika diklik, jalankan fungsi berikut. Oke, kita cukup copy saja ini ya. Kita copy saja. Sudah, kita buat nih form tambah. Kemudian JSON tetap. Nah, kita buat div di sini lagi. Nah, sudah saya buat ya. Div class view modal. Jadi untuk menampung modalnya, silakan teman-teman buat di sini ya. Jadi view modal, respon data titik show. Kenapa pakai show? Karena di sini ada tambah style display none ya. Kemudian nanti ketika udah muncul modalnya, maka kita tampilkan modalnya. Nanti ID-nya kita kasih modal tambah. Show. Oke. Kita simpan. Selanjutnya kita buat fungsi form tambah. Form tambah, caranya sama. Kita copy. Ini juga boleh di copy juga ya. Kemudian jalankan ini tinggal copy saja. Karena di sini parsingnya data. Ini sama. Kita copy saja. Oke, di sini kita buat modal tambah. Datanya kita hapus. Sudah, modal tambah kita buat baru, file baru. Oke, untuk modalnya teman-teman bisa copy saja di sini. Cari bootstrap, kemudian ambil modalnya. Cari modal ya, kemudian cari yang bagian sini. Oke ya, kita copy. Kita pastikan sini.
Sudah. Tadi kita buat modal tambah ya. Oke. Ini dengan modal tambah. Modal dialog kita coba dulu pakai jalan. Kita klik tuh jalan ya. Kalau pengen ngebesarin bisa, boleh tambahkan di sini kelas modal logs. Oke. Di sini kita ganti misalnya tambah mahasiswa. Kemudian bodinya di sini kita buat form open. Kita arahkan ke controller mahasiswa fungsi simpan data. Kemudian kita tambahkan kelas form mahasiswa. Kemudian di sini kita tutup, close. Sip. Kemudian save-nya kita pindahin ke atas dengan tekan Alt atas. Kita buat simpan. Kita bisa buat di sini kita buat btn simpan nama kelasnya. Oke, untuk bodinya kita coba dulu ya. Belum di refresh. Kita refresh. Oops. Form open. Karena kita menggunakan helper form, maka kita load dulu. Biasanya kalau di CI3 itu di auto load ya, tapi kalau di CI4 datanya di base controller. Kita cari helper sini, dah kita tambahin form. Kemudian di sini tambahin juga URL. Sudah ya, kita refresh lagi, mudah-mudahan nggak ada error. Oke, sip. Untuk formnya kita tiru aja di sini. Cari form, kemudian saya Ctrl F saja, form group row. Nah, ini dia. Ini saya copy. Oke, saya ganti dengan misalnya nomor BP. Udah, kemudian ini panjangnya. Text only nggak usah. Class static email nggak usah. ID-nya kita ganti dengan nomor BP. Nanti name-nya nomor BP. Filenya kita hapus. Oke, kita jalankan. Oh, kena plain text ya. Kita refresh lagi. Sudah. Ini terlalu panjang, kalau pengen supaya pendek inputnya kita ganti aja angka ini ya, 4 gitu. Oke, kemudian kita buat input nama. Kita ganti ID-nya, name-nya juga nama, sama ya. Kemudian tempat lahir sini. Tempat lahir. Kita panjangin. Kita buat tempat. Tempat lahir sama tempat, kemudian di sini tanggal. Tanggal lahir, kemudian tipenya kita ganti date. Name-nya kita ganti dengan tanggal 3L. Kemudian di sini jenis kelamin atau jengkel. Kita gunakan select jengkel. Kemudian kelas form control. Option.
Tekan pilih atau pilih aja ya. Dan ini L. Oke, kita jalankan. Tuh muncul ya. Oke, selanjutnya ini mengarah ke simpan data. Kita gunakan proses Ajax. Script jQuery. Tadi class form mahasiswa di sini. Ketika ada submit, kita jalankan fungsi berikut. Kita return first dulu ya. Kemudian kita Ajax. Tipenya post, URL-nya string this, ambil atribut action. Kemudian datanya string this serialize. Oke, data type-nya JSON. Respon. Oke, kita buat ini dulu. Kalau pengen nambahin before send boleh ya. Fungsi tadi saya btn simpan. Kita rubah jadi icon spinner. Udah. Kemudian kita ganti, kita disable tombolnya, tombol simpannya. Oke, coba dulu nih. Kita refresh. Klik. Kenapa tuh? btn simpan sama ya. Oh ya, button. Kita ganti dengan submit. Kita refresh lagi. Oke, jalan ya. Jadi itu adalah fungsi dari before send. Kita tambahkan complete. Jika udah selesai aksinya, itu gitu ya. Karena ini kita copy. Ini kita ganti remove attribute. Ini kita ganti dengan simpan. Ini kalau kita refresh. Oke, sip. Kalau pengen munculin error bisa ya. Copy aja ini. Oops. Sudah. Oke, langkah selanjutnya kita buat dulu sebuah fungsi simpan data pada kontrol mahasiswa. Public. Kita buat sama seperti ini. Tinggal copy saja. Oke. Kalau pakai LS boleh ya. Kemudian kita buat sebuah validasi. Jadi kalau misalkan ini kosong, akan muncul validasi di sini. Nah, validasinya kita akan gunakan Bootstrap. Yang namanya itu kita cari di sini validation server side. Kita lihat di sini. Jadi kalau ada error munculkan di sini, itu namanya invalid feedback ya. Jadi kalau misalkan invalid, tambahkan sebuah kelas pada input formnya, itu is invalid. Jadi kita copy ini.
Kemudian kita tambahkan di modal tambah bagian nomor PP-nya. Kita letakkan di sini. Kita contohnya aja satu dulu ya. Feedbacknya kita buat di sini tambah class error nomor BP, N-nya besar. Baik, kembali ke fungsinya. Nanti kita buat sebuah variabel, kita panggil library config gitu ya, config, kemudian service, kemudian kita panggil fungsi atau library validasi atau service validasinya. Kemudian buat variabel lagi namanya valid misalkan. Kita gunakan sebuah fungsi validate namanya validate. Kita buat array. Di sini kita tangkap name dari inputan kita. Tadi modal tambah, name-nya nomor BP ya. Nomor BP. Kita buat array lagi. Kita kasih beberapa rule. Pertama label ya, tulisan gitu ya. Misalnya nomor BP. Kemudian rule-nya apa aja? Rules. Kemudian kita kasih rule-nya pertama required. Kemudian is unique. Is unique ini menandakan bahwasanya nomor BP ini tidak boleh sama. Kemudian isi dalamnya adalah nama tabel. Kemudian field nomor BP. Sudah. Kemudian kita buat errors dalam array lagi. Di sini errornya kita ganti untuk error required, itu kita ganti bahasanya di bahasa Indonesia. Field mengambil dari label ya, tidak boleh kosong. Kemudian is unique ya, sama aja, cuman pesannya kita ganti ini. Tidak boleh ada yang sama. Silakan coba yang lain. Oke, gitu ya. Kita coba aja satu dulu validasinya. Kemudian kita buat di sini if jika validasinya valid salah, maka kita kirimkan ke Ajax tadi dalam bentuk JSON. Jadi message, kemudian error. Sini kita buat, maaf ya, suaranya agak berisik sedikit. Kemudian error kita buat sini, error nomor BP itu pesannya adalah string this, maaf bukan string this ya, tapi variable validation. Kita ambil errornya, get error. Errornya apa? Labelnya itu name atau dari inputan nomor BP. Sudah. Kita echo JSON encode string message. Nah, kita coba aja dulu ya. Kita tangkap JSON ini atau nilai array ini berbentuk JSON. Jadi di modal tambah, teman-teman bisa scroll ke bawah buat seperti ini. Jika responnya itu error, ya error di sini, maka kita tangkap ini. Maka errornya itu kita tampung di dalam feedback di sini. Tuh, ini oh ya, ini kita hapus dulu. Error nomor BP. Tampung di sini. Terlebih dulu kita buat if juga. Jika responnya error itu adalah nomor BP, maka kita tampung dalam kelas tadi view, bukan view, kelas error nomor BP HTML. Nah, respon error nomor BP. Gitu. Kita coba dulu ya. Mudah-mudahan berhasil nih. Kita refresh. Kita tambah dulu. Simpan. Oh, kenapa nih nggak muncul? Oke, kita cek dulu. Kita cek errornya. Oh iya, di bootstrapnya tadi itu ada sebuah kelas kita tambahkan pada inputnya, itu is invalid. Maka dari itu teman-teman bisa tambahin seperti ini. Kita tambahin pada kelas di sini. Kita ambil ID-nya nomor BP, gitu ya. Misalnya gini, di query carikan saya atribut ID nomor BP
saya add kelasnya, saya tambahkan kelasnya, itu kelas is invalid. Nah gitu, kita tes lagi ya, kita refresh, tambah data, kita simpan, muncul dia. Kalau misalkan nomor WP yang udah ada, kita ketik di sini, kita klik, tuh muncul ya. Baik. Nah, misalkan dia benar, misalnya 70 misalnya, 71, error karena belum ada parsing untuk suksesnya gitu ya. Jadi kalau misalkan tidak ada error gitu ya, maka ini kita remove kelasnya, remove class. Kita remove kelasnya. Kemudian di error nomor BP begini aja. Kita HTML kan, kita buat HTML-nya kosong. Sudah, kita cek, kita coba dulu. Cara cobanya gini, kita tambahin dulu ya. Error lagi. Misalnya untuk nama gitu ya. Kita copy, ini name dari nama, ini nama mahasiswa, required, ini kita hapus, sudah. Kemudian ini kita copy, kita ganti dengan nama. Oke, kita coba lagi di sini. Ini kita copy saja. Error nama ya. Ini ID nama yang di sini. Tuh, sudah. Kemudian kita back lagi. Nama. Oh ya, errornya kita tambahin dulu. Kita copy saja ya. Kita ganti dengan error nama. Sudah. Di sini kita ganti juga error nama. Ini sama nama. Gitu ya. Kita tes. Kita refresh lagi. Tambah data, disimpan gitu ya. Kalau misalkan namanya benar, diisi, dia hilang. Tuh. Gimana teman-teman? Mudah-mudahan paham ya. Nah, untuk tempat tanggal lahir dan jenis kelaminnya silahkan teman-teman tambahin saja. Langkahnya sama aja ya, seperti dengan nomor WP dan nama. Oke, jika sudah, jika benar, nah, jika memenuhi syarat, ini kita pindah ke bawah dulu. Tekan Alt panah bawah pada keyboardnya. Jika benar, maka kita buat variabel simpan data untuk menampung nilai-nilai pada inputan di sini. Kita masukin ke field. Fieldnya apa? Nomor BP. Kita ambil string this request dengan metode get. Boleh menggunakan get post atau boleh menggunakan get var, gitu ya teman-teman. Boleh menggunakan get post, boleh menggunakan get var. Ini name, nomor BP, sama saja, kita copy ya sampai 5 kali. Ini nama, ini field ya, yang di dalam ini adalah field. Di sini TMP lahir, tanggal lahir, Jenkel. Oke, kalau di sini ini name dari inputan. Tempat, ya, betul nggak tempat? Kita cek dulu tempat. Oke, tanggal. Kemudian di sini jenis Jenkel. Sudah. Kemudian kita buat variabel MHS memanggil model mahasiswa. Kita lakukan kayak gini. String mahasiswa kita panggil namanya metode insert. Yang diinsert adalah simpan data. Oke, sudah ya. Jika tersimpan, kita buat kayak gini. Message sukses data mahasiswa berhasil tersimpan. Oke, sini tambahin juga. Jika tidak,
Selain dari respon error, maka kita buat alert respon sukses. Nih, suksesnya sini. Oke, kita jalankan lagi ya. Kita tambahin satu. Tuh, laki-laki kita simpan. Ternyata ada error. Allow field must for model mahasiswa. Ayo, kenapa nih? Oke, kita cek pada model mahasiswanya. Di model mahasiswa, kita cek di sini. Kita harus menambahkan allow what types. Artinya di sini teman-teman bisa baca di bagian sistem, kemudian teman-teman cari model. Itu ada namanya sebuah properti yang namanya allowed field. Allowed field ini field apa aja yang wajib disimpan ke dalam sebuah tabel mahasiswa. Ini kita copy, paste di sini. Nah, kita buat gini. Field yang wajib, nomor BP, semuanya kita buat aja. Nama, TMP lahir ini field ya, tanggal lahir dan Kel. Oke, kita back lagi, refresh, kita tambahin satu, ini udah. Simpan, sukses ya. Tuh, kenapa belum keluar nih? Di jalan ya. Nah, baik. Kalau misalkan 2 aja udah buat, berarti walaupun tanpa tanggal lahirnya dan Kelnya itu diisi, tetap yang disimpan cuma 2 gitu ya. Kalau kita hapus seperti ini. Baik, kita back lagi. Dah, ketika muncul pesan, maka modalnya kita tutup. Modal tambah kita tutup, hide. Kemudian kita munculkan panggil sebuah fungsi data mahasiswa. Fungsi ini fungsi yang ada pada view tampil data ini. Oke, kita coba lagi ya. Lupa, cek, berhasil simpan. Udah nih. Gimana teman-teman? Mudah-mudahan berhasil ya. Oke, tadi alertnya masih menggunakan JavaScript. Teman-teman bisa menggunakan yang namanya Swift Alert. Kunjungi Swift Alert ini. Kita install, ya instalasi. Caranya gini. Ketikkan npm install Swift Alert. Kita salin, buka Visual Studio Code-nya, new terminal lagi. Ini ya. Kita pergi ke folder public. Kemudian folder assets, kemudian plugin. Nah ya, kemudian kita install yang tadi. Kita enter, tunggu proses instalasinya. Oke, sudah instalasi berhasil. Kita cek lagi ya. Jadi kalau kita lihat di sini public, ada asset, ada plugin, itu ada nama foldernya node module. Itu dia. Swift Alert kita panggil, ambil source-nya, bukan tapi this ya. This, ini yang kita panggil adalah almin.js dan min.css. Jadi gini, kita ambil yang dulu CSS-nya, yang min.css aja, kita copy di, nah gitu ya. Kemudian teman-teman bisa buka file main.php gitu ya. Kemudian ini kita tekan save alt. Nah gitu. Saya kasih komentar saja Swift Alert gitu ya. Kemudian yang tadi kita pastekan. Sudah. Kemudian untuk scriptnya, untuk script src base URL. Ini sama aja. Udah baik, kita panggil yang JS, almin.js. Kita copy. Sudah. Backslash-nya kita ganti dengan slice. Tekan Ctrl D ya, blok dulu Ctrl D. Pastikan sampai di sini.
itu ya. Hapus, slice, sip. Sudah. Di modal tambahnya, yang alertnya kita ganti dengan ini. Kita cari yang kayak gini aja ya. Nih, kita copy, kemudian kita hapus ini. Ikonnya buat sukses, titlenya kita buat berhasil. Kalau teksnya kita ambil dengan teks yang dari Jason tadi, respon sukses. Footernya kita hapus saja. Nah, sudah ya. Kita tes lagi nih, apakah jalan atau enggak ya. Simpan. Oke, berhasil. Mana dia? Ini dia. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton. Tunggu video selanjutnya mengenai update dan delete. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.